warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Putra, kelas 11 PLM nomor absen 26. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemesinan parameter pengelasan. 1. Tegangan busur las. Tegangan busur las yang dibutuhkan pada pengelasan tergantung dari jenis elektroda yang digunakan. Besar kecilnya tegangan busur ini berbanding lurus dengan panjang busur sendiri. E sama dengan 1 titik R, E sama dengan tegangan busur, I sama dengan arus pengelasan atau konstan, R sama dengan tahanan berbanding lurus dengan panjangnya jarak elektroda ke logam induk. Pemakaian busur yang panjang tidak dikehendaki karena stabilitasnya mudah terganggu sehingga hasil pengelasan tidak rata. Panjang busur tidak mempengaruhi kecepatan pencairan logam, tetapi busur yang panjang akan menambah energi listrik. H sama dengan E titik I, H sama dengan 12 titik R, H panas masukan, joule, R sama dengan tahanan. R besar yang berarti semakin besar tegangannya, panjang busur yang dianggap baik lebih kurang sama dengan diameter elektroda yang dipakai. Untuk setiap posisi pengelasan tidak sama. Kestabilan tegangan ini sangat menentukan mutu pengelasan, dan kestabilan ini dapat didengar dari suara selama pengelasan. Sehingga bagi yang sudah berpengalaman akan dapat menilai kemampuan seorang jurnalis dari suara yang didengar pada saat melakukan pengelasan. Menjaga kestabilan panjang busur inilah merupakan kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan pengelasan dengan proses las busur listrik manual. Kecepatan pengelasan ini dapat ditinjau dari 3 hal penting, yaitu menurut panjang deposit tanpa mempertimbangkan luas maupun tebal deposit travel speed. Menurut luas deposit tanpa mempertimbangkan tebal deposit. Menurut jumlah isi deposit yang ditemukan. 2. Sumber daya power source. Seiring dengan pesatnya perkembangan kemasukan teknologi juga berimbas pada teknologi yang digunakan pada sumber daya yang dikenal las, yang dikenal secara umum dengan sebutan mesin las welding machine. Mesin las terbagi dalam beberapa jenis tergantung pada karakter, sifat elektrikal dan elektronik yang digunakan. Antara lain seperti 1. Mesin las dengan pembangkit transformer, 2. Mesin las dengan pembangkit rectifier atau tristor, 3. Mesin las dengan pembangkit generator, 4. Mesin las dengan pembangkit inverter. Ada beberapa faktor penting yang harus diingat dalam pemilihan mesin las yang akan digunakan. Di antaranya seperti 1. Besar ampere, 2. detail pada mesin las, 3. Jumlah power output yang diperlukan, 5. Ongkos nula, 6. Fleksibilitas untuk perubahan jenis arus las pada saat akan digunakan, 6. Power consumption. Dari beberapa faktor di atas, sedikit banyak akan membantu kita dalam memakaian mesin las yang tepat guna. 3. Jenis arus las. Jenis arus las secara umum dibagi dalam 2 kelompok utama, antara lain seperti 1. Jenis arus las DC atau polaritas searah, terbagi menjadi 2 jenis arus, yaitu jenis arus las DCSP, 2. Jenis arus las DCRP. 2. Jenis arus las AC atau arus las bolak-balik. Sumber daya CC constant current atau arus kontan, DC direct current untuk rectifiers dan converters. 3. AC alternating current untuk transformers. Panjang busur arlet ditentukan dengan tangan, dan pada waktu jarak elektroda terhadap benda kerja berubah, panjang busur akan berubah juga. 4. Kabel pengelasan dan alat bantu. Kabel pengelasan dan sambungan yang diperlukan untuk las busur listrik antara lain seperti 1. Kabel holder atau electrode cable, 2. Kabel klem massa atau ground clamp cable,
Kabel yang digunakan ke elektroda melalui holder harus kabel yang memiliki arus yang kapasitasnya cukup, sehingga tidak akan terjadi panas yang berlebih atau overheat ketika mesin las digunakan ampere yang maksimum. Elektroda, holder, dan work clamp harus mempunyai rate yang cukup baik untuk memberikan maksimum ampere pada saat mengelas. 5. OCV atau Open Circuit Voltage adalah voltase yang diukur antara terminal elektroda dengan terminal return ketika mesin las dihidupkan, tetapi belum digunakan untuk mengelas. R voltage membaca voltage dilakukan bila busur las sedang beroperasi dan untuk membacanya dengan teliti maka harus diukur sedekat mungkin dengan busur las. Duty cycle adalah masa waktu di mana mesin las dapat beroperasi pada ampere tertentu tanpa terjadi kelebihan panas overheating pada mesin. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.